Hai. Halo. Kalian sudah tahu siapa Romo yang mimpin misa tadi? Namanya tahu? Belum. Sing jawab banter banget ya. Baik. Tadi diumumkan yang memimpin perayaan Ekaristi adalah Romo Bernard Silaban gitu ya. Romo Bernard Silaban kok bentuknya kayak gitu kan? Nah, beliau namanya Romo Ngatijan, ya, mendampingi para frater itu di novisiat di GST. Lalu yang membaca Injil tadi sudah hafal? Siapa? Romo Bernard. Ada yang bilang Romo Ucok gitu ya. Oke, itu romomu sendiri ya kan. Nah lalu yang berdiri di mimbar ini siapa namanya? Kok tahu? Oke, sekarang Romo tanya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, susternya juga berdiri, bapak ibunya juga berdiri. Sekarang Romo tanya, apa kabarmu? Enggak, kita jawabnya yang normal aja. Baik dan sehat. Apa kabarmu? Baik dan sehat. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Jawabnya mendengar suaranya. Mau apa kamu? Mendengar suaranya. Gimana hatimu? Gimana bukan di mana? Gimana hatimu? Jawabnya berkobar-kobar ya. Oke, dari depan. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Gimana hatimu? Mau apa kamu? Mendengar suaranya. Nah sekarang anak-anak duduk, suster fraternya tetap berdiri. Sekarang suster, frater, romo semuanya menghadap ke anak-anak. Nah, sana. Nah, iya. Ada susternya yang merengut? Ada? Enggak ada. Semuanya senyum? Fraternya juga senyum? Susternya cantik-cantik? Kok suaranya kecil ya? Susternya cantik-cantik? Fraternya ganteng-ganteng? Nah, kalian pengen seperti mereka enggak? Malah ibu-ibunya yang bilang, enggak, aku ratakon ibu-ibu. Yang saya tanya itu biabirnya itu. Ya, kalian mau seperti suster dan frater ini? Mau? Ada yang bilang mau, ada yang bilang enggak. Nah sekarang kalian lihat, dari wajahnya frater dan suster dan romo yang di depan itu, mereka kelihatan bahagia enggak? Kelihatan ya, kelihatan bahagia. Buktinya apa? Senyum, ya kan? Enggak ada yang merengut, ya kan? Semuanya senyum, giginya kelihatan semuanya. Ada sukacita di sana. Nah, sekarang suster, frater silahkan duduk. Kalau tadi Romo, ya, Romo tanya, apa kabarmu? Kalian jawabnya apa? Baik dan sehat. Terus ketika Romo tanya, gimana hatimu? Berkobar-kobar. Mau apa kamu? Dengar suaranya. Nah, hari ini adalah hari Minggu Panggilan. Dulu pernah disebut sebagai Minggu Gembala Baik. Karena bacaan Injilnya tentang gembala yang baik. Siapa gembala baik itu? Yesus. Yesus yang mana? Yang disalib. Yesus yang mana?
Katolik ora iki? Yesus yang mana yang gembala baik itu? Waduh. Yesus Kristus, dia yang bangkit. Karena ada banyak Yesus yang lain. Jadi kita harus jelas, Yesus yang mana? Yesus yang bangkit, Yesus yang Kristus. Dan tadi dalam bacaan yang kita dengar, ya, dikatakan dalam bacaan yang pertama tadi khususnya, ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Kalian mau selamat enggak? Sudah percaya sama Kristus apa belum? Buktinya apa? Buktinya apa percaya sama Kristus? Baptis, apalagi? Komuni, apalagi? Krisma, apalagi? Yang konkret sekarang? Datang ke gereja. Semuanya Katolik? Coba bikin tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang Roh Kudusnya ditaruh di kiri, ya kan? Roh Kudusnya itu ditarik dari bahu kiri ke bahu kanan karena fungsinya meneguhkan, menguatkan, menyatukan kita. Simbol kekuatan adalah bahu. Maka Roh Kudusnya ditarik dari bahu kiri ke bahu kanan. Aminnya gimana Romo? Aminnya boleh begini, boleh begini, boleh cium tangan, boleh, ya kan? Yang penting yang kalian ucapkan adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah tanda satu-satunya yang nampak bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Karena salib adalah tanda kemenangan. Kalau merasa menang karena itu, maka kalian harus bangga dengan salibmu. Di warung bakso, mau makan, bikin tanda salib. Berani enggak? Mau naik mobil, naik motor, berangkat sekolah, bikin tanda salib. Ingat enggak? Nah, karena apa? Karena tadi dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Kristus. Di dalam Dia. Maka kalau hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan, itu artinya kalian itu sedang dipanggil, sekarang ini sedang dipanggil. Ya. Kebetulan para suster, frater, Roma itu sudah menjawab ya kepada Tuhan. Nah sekarang giliran kalian ini. Kalian juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya. Maka tema Minggu Panggilan minggu ini adalah tahun ini kamu dipanggil untuk menebar benih pengharapan. Nah, benih pengharapan itu adalah cara untuk mengungkapkan bahwa hadirku ini, hadirmu itu memberi harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa yang di rumah dengan mudah membantu ayahnya? Angkat tangannya. Yang dengan mudah membantu ibunya, angkat tangannya. Enggak nunggu disuruh, itu kotor disapu. Tapi begitu lihat kotor langsung nyapu. Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, tambah terus ya. Oke. Nah, kepada ayahmu, kepada ibumu saja, kamu langsung tergerak. Langsung mengatakan, aku mau melakukan itu. Apalagi kepada Tuhan. Tuhan itu sedang menyapa kamu. Tuhan itu sedang memanggilmu. Maka harus dibuka telinganya yang lebar, juga hatinya yang
lebar. Dulu gereja itu pernah mengatakan extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Lalu disadari, masa iya sih di luar gereja nggak ada keselamatan? Lalu ditambahi extra Christum nulla salus, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Masing-masing dari suster, frater, romo itu punya sejarah panggilannya sendiri. Dan ketika sejarah panggilan itu menjadi miliknya, itu menjadi kisah hidup dari panggilan itu. Jangan dikira tiba-tiba lalu kami ingin jadi romo, ingin jadi suster. Enggak. Misalnya, dulu romo itu asalnya dari Gisting. Romo Eko asalnya dari Gisting. Di sekolah Romo, itu di Gisting, diapit oleh ada gereja paroki, ada pastoran, ada novisiat. Di sebelahnya ada susteran, ada rumah sakit, ada SMP. Saverius. Lalu setelah itu, ketika Romo masih SD, setiap jam istirahat kedua, itu ada frater-frater novis itu, SCY itu, dari susteran ke novisiat. Bawa makanan, deken menyiapkan makanan itu, ngambil dari susteran, lalu dibawa ke novisiat, ke rumahnya frater itu. Nah setiap hari kami bertemu dengan frater itu, lalu frater itu menyapa kami, yuk ikut frater. Kami pikir ya, Romo Eko kecil dulu, saya pikir itu mau diajak maem, karena dia bawa makanan gitu ya, nggak ngertinya apa. Ternyata diajak berdoa di depan patung Hati Kudus yang ada tulisan di bawahnya itu Duc in altum itu. Patung yang itu, yang di novisiat, kalau kalian main ke novisiat itu ada patung Hati Kudus itu. Kami diajak doa di situ. Dan setiap hari selalu begitu, yuk ikut frater. Diajak doa di situ. Ada 5-6 anak begitu. Lalu ketika mau pulang ke sekolah, kembali lagi ke sekolah, dibawain alpukat gitu ya, lalu dibawain apa pokoknya makanan kecil begitu, lalu kami kembali ke sekolah. Sejak itu Romo lalu berpikir, wah enak sekali jadi frater-frater itu. Setiap hari berdoa, lalu setelah itu bisa makan ini makan itu, di sana dikasih ini dikasih itu. Lalu saya pikir jadi frater itu begitu. Dan setelah itu saya mengatakan, wah aku mau jadi romo ah. Gitu. Lalu saya masuk jadi misdinar, anggota misdinar. Ketika menjadi anggota misdinar itu, suatu sore kami itu adorasi. Tahu adorasi? Penyembahan kepada sakramen Maha Kudus itu ya. Lalu romo tugas misdinar. Ada romo yang memimpin. Romonya namanya Romo Bakti, sudah meninggal sekarang. Lalu Romo pegang wiruk, teman Romo di sebelah Romo yang di sebelah sana, kami berdua itu pegang ratus. Nah ketika sakramen sudah ditahtakan, saya tetap mengayun-ayunkan wiruk supaya nggak mati ya kan. Kalau mati kan kita pening, gimana ngidupinya. Nah supaya nggak mati diayun-ayun begitu. Lalu setelah itu sakramen ditahtakan, kami berlutut. Ketika kami berlutut, saya dan teman saya misdinar itu sudah berlutut. Romo ini nggak berlutut. Terus saya lihat, ini Romo ngapain sih nggak berlutut? Lalu Romo itu melihat saya dengan mata yang tajam gitu. Lalu saya pikir, wah ini pasti ada yang salah nih. Lalu akhirnya saya berdiri. Ketika saya berdiri, bantal tempat saya berlutut itu ditendang sama dia. Tung! Terbang bantalnya. Lalu setelah itu saya pikir, oh ternyata di depan Romo nggak ada bantalnya untuk berlutut. Lalu saya ambil lagi bantal itu, saya letakkan di depan Romo Bakti itu, lalu saya berlutut pakai bantal yang lain. Terus dia senyum. Lalu mimpin adorasi lagi. Lalu setelah itu,
Sampai di sakristi selesai memimpin adorasi itu, Romo tadi tanya, Eko kamu tahu nggak salahmu tadi? Tahu Romo, saya lupa ngasih bantal. Iya, udah tahu lututnya Romo ini sakit. Nggak dikasih bantal malah kamu enak-enak berlutut pakai bantal. Terus habis ini ke pastoran, waduh tambah parah ini kayaknya marahnya, ya kan? Lalu kami ke pastoran. Di pastoran saya diem aja. Dia bilang, duduk di sini, di meja makan. Saya duduk di situ bersama dengan teman saya itu. Lalu Romo itu ambil mangga, sambil ngomel. Masih marah-marah ngelanjutin yang tadi. Lalu dia kupas mangga itu. Lalu dipotong, potongannya dikasihin ke saya. Sambil ngomel-ngomel itu. Terus saya ambil, saya makan. Lalu saya berpikir, Romo ini aneh ini. Dia ini marah tapi motongin mangga, mangganya dikasihin kepada yang dimarahi. Lalu saya berpikir, Eko kecil waktu itu berpikir, oh kalau begitu saya mau jadi Romo, bukan Romo yang nendang bantal tadi, tetapi saya mau jadi Romo yang meskipun marah masih memotong mangga untuk yang dimarahi. Jadi meskipun dalam keadaan yang tidak stabil emosinya, masih memikirkan dia yang dimarahi, ditegur tadi. Sejak saat itu saya mengatakan itu. Kalau begitu saya akan menjadi Romo, bukan yang nendang bantal tadi, tetapi saya akan menjadi Romo yang meskipun marah, memotong mangga, lalu mangganya diberikan kepada yang dimarahi. Lalu ketika saya hampir menjadi Romo, ketika penpas dan menjadi diakon, saya tinggal bersama dengan Romo yang nendang bantal tadi. Tinggal dalam satu komunitas dengan Romo Bakti itu. Lalu saya ditahbiskan menjadi imam. Dia memberikan kepada saya hadiah buku misa. Ketika saya sudah ditahbiskan, tiba-tiba dia berlutut di depan saya, Eko berkati saya. Saya bilang, Romo jangan berlutut. Kan sudah sepuh ya kan? Romo jangan berlutut, berdiri. Enggak, kamu imam, aku minta berkatmu yang perdana. Lalu dia berlutut, saya doakan, saya berkati, lalu dia berdiri. Setelah berdiri dia memeluk saya sambil nangis. Sambil nangis dia mengatakan, aku bangga kamu jadi Romo. Terus, aku bangga kamu sudah ditahbiskan. Lalu saya bilang, Romo, ingat bantal yang ditendang itu enggak? Terus dia mengatakan, enggak usah diingat-ingat bantal itu. Nah itulah sejarah panggilan saya. Saya itu hanya 2 bersaudara. Adik saya perempuan, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Romo anak laki-laki satu-satunya. Pada waktu itu tidak diizinkan oleh ayah, oleh ibunya Romo untuk masuk seminari. Tapi saya nekat, pokoknya saya harus jadi Romo. Saya tidak diizinkan, enggak dibuatin rekomendasi juga sama ayah saya. Lalu saya bilang, Bapak, Ibu enggak fair. Kenapa? Ibu, Bapak sudah menanamkan iman untuk saya. Tapi saya mau menanggapi serius panggilan Tuhan, kenapa tidak diizinkan? Lalu setelah itu ayah ibu saya mengatakan, ya sudah, kalau niatmu memang benar-benar mau menjadi imam, berangkatlah. Akhirnya saya berangkat ke seminari, jadi adik kelasnya Romo Bernard. Romo Bernard ini kakak kelas saya pas. Angkatannya Romo Bernard ini yang jadi Romo berapa orang? Ada berapa? Yang jadi Romo angkatannya Romo Bernard itu dari 30 orang, itu 5 orang yang jadi Romo. Angkatan saya dari 29 orang yang jadi Romo itu 4 orang. Yang lainnya memilih jalan yang benar. Enggak, jalan kami lebih benar ya kan. Jalan dia benar, jalan kami lebih benar gitu ya. Nah, jadi yang saya maksudkan, cara Allah menyapa itu bisa bermacam-macam. Ya. Saya ingin menjadi imam tadi hanya gara-gara soal bantal ditendang dan mangga yang dikupas. Itu saja akhirnya membuat saya ingin menjadi imam. Apa yang saya mau katakan?
Untuk berkembang, iman itu membutuhkan iklim. Dan iklim yang baik itu akan mengembangkan imanmu. Maka anak-anak, saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, para orang tua, saya mengingatkan kepada Anda, bangunlah iklim yang baik di dalam keluarga. Anak-anak kita ini lebih hafal lagu-lagu Jawa Koplo itu ya kan? Biyen tak kira gampang ngelaleke sliramu neng jero atimu. Itu gampang banget dihafalkan. Coba Anda jejali lagu rohani Angel yang metu lain nanti, ya. Saya ceritakan aja yang konkret ya. Saya pernah habis misa lalu ke tempat mengajar sekolah minggu itu. Karena kebetulan hari itu sekolah minggunya banyak banget anak bina imannya. Terus saya tertarik, wah kok ramai banget itu. Saya datang ke GSG itu habis misa. Lalu pembina sekolah minggu bina iman itu mengatakan, ada Romo, ayo siapa yang mau nyanyi, maju. Tunjuk jari semuanya. Lalu ditunjuk, udah kamu maju, nyanyi. Lalu akhirnya dia nyanyi. Masih kecil itu anak itu. Dia berdiri tegap, lalu dia nyanyi. Mana mungkin selimut tetangga hangati tubuhku. Lalu saya mengatakan, guru itu mengatakan, stop. Saya bilang, enggak, terus nak, terus sampai selesai. Dia nyanyi sampai selesai. Lalu guru sekolah minggu itu mengatakan, Romo minta maaf. Sebenarnya saya mau pamer, minggu kemarin saya ajari lagu rohani bagus banget. Saya pikir mau nyanyi lagu yang saya ajarkan, ternyata malah nyanyi selimut tetangga. Lalu saya tanya, Bu dengar dulu ya, saya tanya anak ini. Lalu anak itu saya tanya, Nak kok kamu bisa hafal lagu itu? Lagu diajarkan ibu kemarin, yang diajarkan ibu sekolah minggu, itu hafal enggak? Hafal Romo. Kenapa enggak nyanyi itu? Oh, aku apal lagu tadi selimut tetangga karena mama di rumah selalu nyetel lagu itu. Terus saya bilang kepada guru sekolah minggu, Bu rungokke ya. Kamu hanya seminggu sekali ngasih lagu rohani kepada anak ini. Tapi setiap hari di rumah anak ini mendengar selimut tetangga. Maka yang direkam adalah selimut tetangga. Jadi untuk berkembang iman membutuhkan iklim. Panggilan itu juga membutuhkan iklim. Kalau iklim rohaninya baik maka tumbuhlah panggilan itu. Tapi ketika iklim rohani tidak terbangun, yang terjadi adalah kehampaan dalam tanda petik mengenai panggilan itu. Maka di sini butuh kepekaan. Bagaimana saya, bagaimana Anda disapa, dipanggil oleh Tuhan. Kalau tema yang diambil pada tahun ini dipanggil untuk menebar benih pengharapan. Itu artinya harapan itu ada di dalam dirimu, lalu setelah itu diajak untuk mengabarkan bahwa pengharapan itu masih ada. Kalian masih ingat tadi yang menyanyikan Mazmur? Siapa namanya? Sever ya. Suaranya bagus kan? Bagus. Romo pernah tanya itu sama Sever, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi Romo. Ya kan? Terus ini aku lali namanya yang missioner ini di depan ini. Anaknya Pak Nuk siapa? Siapa namanya? Benil. Benil itu juga saya tanya, besok gede mau jadi apa? Aku mau jadi Romo. Gitu. Langsung tegas gitu ya mengatakan gitu. Nah ini adalah tanda baik bahwa ternyata panggilan itu dibagikan, ditujukan kepada semua orang. Tinggal bagaimana saya menjawab itu. Maka pesan saya untuk keluarga-keluarga, bangunlah iklim rohani yang baik di dalam keluarga. Biasakan untuk doa bersama. Biasakan untuk ke gereja bersama. Biasakan untuk membangun bangunan rohani anak-anakmu itu. Supaya mereka tahu bahwa saya pun
sebagai anak punya tanggung jawab untuk memelihara iman, untuk menanggapi panggilan, untuk memikirkan masa depan gereja. Nah, maka saya mengundang pada hari ini, kalau tadi dikatakan hanya Yesus Kristus sumber keselamatan, hanya dalam Dia keselamatan itu ada. Mari kita tanggapi secara lebih serius sapaan Tuhan itu, supaya kita menjadi alter Kristi, menjadi Kristus yang lain yang akan menjadi keselamatan bagi banyak orang di sekitar kita. Sampai di sini ada amin? Saya doakan di antara kalian nanti ada yang menjadi imam. Saya doakan di antara kalian nanti ada yang menjadi suster. Saya doakan di antara kalian nanti ada yang menjadi uskup. Saya doakan nanti di antara kalian ada yang menjadi pejuang-pejuang iman di paroki-paroki. Saya doakan hidup kalian semuanya diberkati. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, perayaan sukacita, maka senyumlah selama perayaan Ekaristi ini, supaya mudah menanggapi apa yang menjadi sapaan Tuhan. Sukacita harus ditampakkan. Tanda sukacita adalah senyuman. Berjumpa dengan Tuhan, bagikan senyummu kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.